Jadi ini kamera follow target kemarin karena platform yang saya buat itu kan dia lurus doang tuh sampai sini. Nanti yang itu juga sama aja, yang step 2 step 3 saya kemarin tuh memang cuma lurus aja gitu, nggak ada yang sampai naik-naik ke sini gitu, naik-naik ke sini tuh nggak ada. Makanya kalau kalian perhatikan kemarin kan ada yang nge-stuck ya, ada yang nge-stuck. Nge-stuck itu karena di backgroundnya nih, di backgroundnya kamera, nah backgroundnya ini udah nyentuh ke sini, udah nyentuh ke sini, tapi player kalian itu masih jauh gitu. Ngerti nggak? Jadi backgroundnya udah mentok nih, udah nggak bisa kemana-mana lagi. Udah di sinilah gitu, udah di sini. Karena kan mentoknya cuma sampai sini, nggak bisa ngelebihin ke sini kayak gitu. Yang follow kamera yang codingan yang ini. Nah makanya mentok deh, udah di sini. Ya tapi karakter kalian masih di sini gitu. Jadi udah nggak bisa maju lagi backgroundnya. Karena ini udah habis kan, ini udah habis. Jadi kalau untuk apa, kamera follow target game platform yang sampai manjat-manjat gitu, itu backgroundnya biasanya backgroundnya itu dia lebar sampai di sini gitu. Sampai sampai lebar banget lah. Dia itu biasanya kayak gini nih. Hmm? Nah kayak gini nih biasanya. Dan di bawahnya juga, ya di bawahnya juga kayak gini. Jadi untuk menghindari ini, kamera follow target yang biasanya itu mana sih ini? Nah, itu kan sampai bawah sini nih. Itu biasanya dari sini. Nanti pas karakternya apa namanya turun, misal karakternya itu turun ke sini, nanti kamera juga turun tuh kayak gini. Nanti di sininya kosong. Makanya untuk mencegah hal itu, ininya yang tebel sampai sini gitu. Untuk menghindari kameranya nge-expose yang kosong ini. Kan bahaya ya kalau nge-expose yang kosong ini kayak apa gitu. Jadi kayak gini lah gitu. Makanya kayak gini lah cara bikin background yang untuk sampai ke atas-atas. Kayak gini. Jadi kameranya enak dia. Yang gitu kan tuh. Ini sampai atas juga masih masih ada. Masih ada backgroundnya. Beda kalau misalnya backgroundnya kayak yang awal kayak gini. Di sini sampai sini aja dia udah kosong tuh. Udah ngelewatin background gini kan jelek. Jadi kayak gini nih. Kalau player ke bawah dia malah kayak gini. Itulah gitu intinya. Jadi kalau nanti untuk yang follow target yang baru ini belum saya buat, itu udah saya coba tadi. Ini tanahnya yang tebal ke bawah, sama ini juga ada ke sini. Jadi nggak ada yang pas-pasan kayak gini. Ini kan pas-pasan banget kan, mentok-mentok sini. Karena memang ini mau dibuat cuma lurus doang kalau menurut saya. Ini kamera follow targetnya ya lurus gitu. Tapi kan punya kalian ininya bisa bisa naik-naik ya. Makanya untuk menghindari sesuatu yang pas-pasan kayak gini, ini buat buat drone-nya ya sampai sini dibuat. Walaupun nanti arenanya cuma sampai sini ya, gitu sampai sini nggak bisa dijelajahi. Tapi biar drone bisa duplikat aja dulu. Biar nanti pas nah biar nanti pas dia nge-expose ke sini, di sini masih ada groundnya. Kalau nggak sengaja ke expose sini kan masih ada groundnya itu. Coba bayangin kalau groundnya saya hapus, gitu. Groundnya saya hapus, dia nge-expose bagian sini kosong sini. Jadi untuk menghindari hal itu, pertama backgroundnya ya kalau misalnya nanti saya nemu background yang lebih bagus daripada ini sih untuk yang luas ya bisa ganti. Cuman untuk sementara ini aja dulu nggak apa-apa. Jadi backgroundnya harus tinggi, ya kalau bisa ngelebihin dari ini kalian ya. Ya dikira-kira aja sih sebenarnya. Misal ini saya duplikat, terus saya di ke atas ini, misal sampai sini nih punya kalian. Nah kalian kira-kira aja, misalnya ini ke sini, nah misalnya kan di sini kan kameranya masih kejangkau di atasnya,
masih bisa kelihatan nggak backgroundnya di atas gitu, jangan sampai ya kayak tadi gitu backgroundnya gini, kan nanti kamera kalian nyorotnya kan gini, kan ada yang kosong ya jelek gitu, sama tanahnya juga yang jauh gitu, jauh ke bawah. Dan ini tanah-tanah yang ground-ground dasar aja, kalau ini mah nggak usah, nggak perlu. Ini juga airnya dibikin dalam juga. Ini itulah untuk cara bikinnya, untuk platform yang akan kita coba. Kalau dia kan lurus doang, kalau lurus doang nggak perlu sih. Cuma kan dilihat dari apa namanya level desain yang saya lihat punya kalian, wah banget gitu sampai atas-atas. Kita harus pakai ini, pakai yang saya bilang tadi. Ini harus sampai bawah backgroundnya, kalau bisa agak jauh gitu. Biar nanti disorot kameranya enak. Sama ini dibikin lagi satu begini, ini juga, ini segini juga, airnya juga. Terus ada backgroundnya ditinggiin. Itu aja sih. Saya melanjutkan video yang tadi. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya tentang ini yang kurang-kurang kayak gini, yang nanti bisa ditambahkan kalau memang di kamera kelihatannya jelek. Nah, sekarang jadi di Unity itu sebenarnya ada eh, tools ya atau package yang fungsinya itu sama seperti script follow target, kamera follow target namanya. Itu kayak gitu apa namanya? Cinemachine. Nah, jadi kalian ke package manager, terus di package-nya ganti ya jadi Unity Registry. Jadi ada namanya Cinemachine ya, kalau sudah tinggal di install. Jadi di sini ada nih namanya Cinemachine. Cinemachine. Jadi nanti ada virtual kamera. Tinggal kalian ini aja ke kameranya. Kemudian di sini size-nya, oh di sini kita ambil ya. Itu kita turunin dulu. Kita turunin semua aja deh. Turunin. Pokoknya nanti dimasukin aja ke main kamera nggak apa-apa. Biar sama. Ini saya atur ya. Di sini kan ada oh, ortho size. Ini kalau kalian, saya juga pernah jelasin di Blender ya, ada yang namanya ortho size, ada yang namanya perspektif. Atau ini biasanya dia untuk sesuatu yang sifatnya itu tampilan depan, bukan tampilan depan sih, tampilan apa ya, depan, belakang, atas, bawah, nah itu namanya ortho. Oke, kemudian di bagian virtual kamera sini, nah ini ada namanya follow, ada drag and drop aja ke sini. Ini diganti jadi super, jadi dia ini di tengah-tengah sini. Ya, kalau kalian sadar, bisa do nothing, ganti dulu ya ini badinya ke do nothing, terus ganti jadi farming transposer aja. Jadi di tengah-tengah sini. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, kalian bisa ke sini. Ini saya belum nonton, tapi harusnya yang saya jelaskan hampir sama yang di sini. Kalau kalian ngerasa penjelasan saya kurang kurang membantu, ya bisa bisa tonton yang inilah, harusnya sama aja. Ini kok ada di tengah-tengah nih, ini ada titik kuning ya di bagian game ini ya. Ini kan bagian scene, sini bagian game. Ini titik kuning di sini. Ini bisa kita atur juga ininya. Screen X sama screen Y. Saya mau geser di sini. Saya hapusin dikit. Nah, ini. Nah, ini kan ada titik kuning.
ada titik kuning. Ini sudah bisa sebenarnya. Dan ikutin deh, terus bisa yang ke atas atas nih. Dia juga tetap ngikutin ya. Kalau ke bawah dia juga ngikutin. Gitu. Ini udah bisa ya intinya. Nanti tinggal ditambah-tambahin aja seperti yang di video sebelumnya lah. Ini nanti video saya gabung tentang yang kayak ini masih ada yang kurang, gitu ini harusnya sampai bawah. Iya itu tinggal disesuaikan aja. Tapi intinya yang ini udah bisa. Di sini body saya klik, maka dia akan muncul ini. Di sini ada yang namanya unlimited soft zone. Nah ini sudah bisa kita atur soft zone. Cuman pakai ini aja kita checklist. Nah yang kita atur adalah dead zone. Nah dead zone ini ada width, ada height. Width bisa kita atur ya. Bisa mau widthnya segini dan dead zone segini. Ini berfungsi saat saya masih di area sini, area dead zone, kamera dia nggak geser, kalau masih di area dead zone. Tapi kalau saya ngelewatin, tuh kameranya ikut jalan. Tuh. Jadi nggak semerta-merta ya ikut jalan-jalan aja terus gitu. Apply maximum. Cuman ini bagusnya kalau di tengah sih. Soalnya dia bakal pergi dari kamera. Tuh. Ini bagusnya kalau misalnya jadinya di tengah gitu. Ini kan saya lihat ini dari pinggir. Jadi ya mau nggak mau dead zone harus kita atur lagi. Ini kalau player di tengah lebih enak atur. Ya, karena player di pinggir banget. Itu player yang coba saya kasih ke tengah. Oh wait, sehingga saya ganti dulu jadi non. Bisa kita. Terus playernya kita geser ke tengah. Sini aja deh. Ini. Dan di virtual kameranya saya ganti jadi player lagi. Tadinya saya mau geser kameranya jadi di sini. Jadi di tengah-tengah sini ya. Ini lebih enak nih ngatur. Cek. Saat dia masih di area dead zone, walaupun saya benar mandir di area dead zone, kameranya nggak gerak. Tapi kalau udah saya ngelewatin dead zone, tuh kameranya baru gerak. Itu pun dengan yang atas. Ini tinggal disesuaikan aja lah. Jangan lupa ya kalau kalian nggak muncul titiknya, ini badinya diklik. Dan jangan lupa ini farmingnya nanti kalian ganti jadi noting, baru ganti jadi farming roster untuk awal-awal. Tapi jangan diganti pas di tengah-tengah ya, karena bakal kereset. Jadi saya contohkan dia bakal kereset nih. Oke, dead zone mau saya gedein dulu. Inilah misal bagian ini kayak ini nanti menyesuaikan aja. Kalau menurut kalian nggak cocok, ya nggak usah dipakai juga nggak masalah sebenarnya diganti aja di nol semua. Kok ini sih mau nggak masalah. Dan kalau saya kan saya pengen dia nggak serta merta langsung bergeser gitu kameranya. Sih itu aja yang harus diatur. Ini udah bisa harusnya kita main yang jauh ya. Saat di dead zone dia nggak bisa bergeser tuh. Pas dia udah bikin pijakan ke atas. Ini kan masih bisa double jump ya. Ini harusnya sih nggak boleh nanti. Cuman ya sebagai contoh nggak apa-apa. Jadi kita bisa ke atas atas kan. Tapi kalian kasih tanda ya. Nanti kalau misalnya kalian bikin ini di atas atas ini kalian kasih tanda.
Misal di bagian sini, ini kalian harus turunnya di mana gitu? Apakah harus loncat? Apakah harus langsung turun ke bawah? Biasanya kan harusnya ada ya di platform mungkin ya. Kalian cari deh bagian-bagian ini harus turun, apakah harus apa? Misalnya ada, itu kayak bentuk papan gitu sih, sign, sign up, sign down. Nah, ada tanda kayak gini, kasih di sini gitu. Kasih di sini, oh dia di sini berarti dia harus turun nih ke sini biar nggak labas gitu. Biar nggak labas kan kalian selalu udah tinggi banget kan. Jadi pas mau loncatnya di mananya dikasih tahu, kasih petunjuk arahnya biar nanti nggak bingung. Harusnya ada sih di sini. Saya ingat kalau saya pernah buat. Tapi saya lupa yang mana. Kalau misalnya nggak nemu ya kalian cari sendiri aja nanti di Google kan banyak. Ada bisa ya berarti untuk masalah kamera udah oke lah pakai Cinema Scene. Jadi, mana tuh kalian harus sadar kalau misalnya saya di sini dia nggak nampak sebenarnya. Jadi yang memang baik nanti bisa kalian coba-coba. Nah, geser mana tadi ke bagian sini ini bawahnya kelihatan ya. Jadi kalian bisa atur. Oh, ini kalau saya di sini bawahnya nggak kelihatan itu sebenarnya gitu. Jadi ya kameranya kalian turunin gitu. Kameranya kalian turunin. Tahu kalau misalnya nggak mau turunin kan takut ngerusak kan, misalnya kalian ngerusak kalian lebarin aja. Itu nggak kalian atur background. Gitu sih. Setidaknya kalau masih di area, area sini bawahnya kelihatan lah gitu. Kecuali kalau udah di atas ya, udah di atas ini, ini bawahnya nggak kelihatan nggak masalah lah gitu. Asal nanti kalian kasih tanda kan gitu. Kalau di sini ya harus ke sini gitu. Kalau mau turun, kalau di atas atas nggak masalah, nggak kameranya nggak ini, nggak kelihatan di bawahnya. Sama tuh kan di sini ada bagian yang kosong kan. Jadi harus kalian kasih background diperbesar gitu. Itu kalau di bagian sini kan aneh kalau apa namanya kalau yang dari 4 jadi 8. Kalau ini nggak kelihatan kan aneh ya. Harusnya masih bisa kelihatan karena masih dekat, kok jadi nggak kelihatan gitu. Jadi nanti tinggal tinggal diatur-atur aja lah sisanya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.